Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Lutfi Setiawati, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya. Saya akan menjelaskan apa itu filsafat dan kenapa sih kita harus belajar filsafat. Nah, jawabannya ada di video ini. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, apa tujuan hidup ini? Atau mengajukan pertanyaan, mengapa saya ada? Memang, agama memberikan jawaban. Namun, apakah kamu puas dengan jawaban yang diberikan agama? Jika kamu tidak puas dengan jawaban dari agama ataupun dari tradisi kamu, maka belajar filsafat adalah sesuatu yang mesti kamu lakukan. Setidaknya dengan mempelajari filsafat, kamu bisa menemukan metode yang tepat untuk memahami dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tersebut. Filsafat adalah suatu tindakan atau suatu aktivitas. Filsafat adalah aktivitas untuk berpikir secara mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup manusia. Misalnya, apa tujuan hidup? Apakah Tuhan ada? Bagaimana menata organisasi dan masyarakat? Serta bagaimana hidup yang baik. Filsafat sudah ada lebih dari 2000 tahun. Dan belum bisa atau bahkan tidak akan pernah bisa memberikan jawaban pasti dan mutlak, karena filsafat tidak memberikan jawaban mutlak, melainkan menawarkan alternatif cara berpikir. Ketika belajar filsafat, kamu akan berjumpa dengan pemikiran para filosof besar sepanjang sejarah manusia. Sebut saja nama-nama pemikir besar itu seperti Plato, Aristoteles, dan Socrates. Pemikiran mereka telah membentuk dunia sebagaimana kita pahami sekarang ini. Filsafat begitu penting untuk kita pelajari karena ialah yang akan memberikan kita fondasi kuat untuk belajar ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Sebagai induk dari semua pengetahuan, filsafat mempunyai sejarah yang begitu panjang. Di masa-masa awal peradaban, nenek moyang kita mencoba menjawab pertanyaan besar. Dari sana, banyak cara berpikir lahir yang kemudian disebarkan dalam bentuk kepercayaan dan pengetahuan. Tetapi, baru di zaman Yunani kuno, filosof hebat seperti Socrates, Aristoteles, dan Plato lahir. Mereka melahirkan begitu banyak cara berpikir. Dan kemudian cara berpikir mereka jadi inspirasi lahirnya dasar-dasar ilmu pengetahuan lain. Di abad pertengahan, filsafat dan agama mulai banyak berkisah. Karena kentalnya sistem kerajaan dan ajaran agama di masa itu, filsafat digunakan untuk studi agama seperti membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi, perubahan besar lalu terjadi. Dunia masuk di masa Renaissance, masa di mana terjadi pergerakan masyarakat untuk mengaktifkan diri kembali ke politik, budaya, hingga ilmu pengetahuan, yang kemudian menginspirasi pesatnya kemajuan di masa setelahnya, mendorong terobosan cara berpikir di berbagai macam bidang yang hingga hari ini melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan kita sekarang. Lalu, bisa jadi profesi apakah dengan filsafat di masa depan? Bagi kalian semua, janganlah takut untuk mempelajari filsafat. Jika melihat sekarang, contohnya kalian bisa menjadi seperti para politik hebat di Inggris. Dengan segala kemajuannya yang terkenal, mereka mendalami jurusan filsafat. Jadi, ayo kita belajar filsafat.